Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa-mahasiswi. Oke, di video ini kita akan membahas topik yang penting nih. Nah, topik ini menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu konstitusi dan negara. Adapun nanti yang juga akan kita bahas adalah sistem konstitusi dan juga sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini istilah konstitusi dulu ya, mungkin udah pada familiar, terutama yang kalau sering baca-baca tentang politik, hukum. Oke, untuk lebih tahu lagi ini apa sebenarnya konstitusi, kita bahas konstitusi. Yang dari asal katanya dulu, dari istilah asingnya ada seperti ini, constitution, ya ini bahasa Inggris, kemudian konstituti, ini bahasa Belanda, dan konstituer, bahasa Perancis, yang artinya membentuk, menyatakan, menyusun. Itu. Atau secara sederhana, konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur jalannya suatu negara. Bayangkan konstitusi itu seperti buku panduan resmi dalam membentuk sistem pemerintahan. Contoh konkretnya itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, yang artinya segala sesuatu dari penangkapan warga sampai pengangkatan pejabat harus sesuai hukum, bukan semata-mata kekuasaan. Itu ya. Nah, konstitusi ini bisa diartikan dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Perlu diingat ya. Konstitusi dalam arti luas ini menurut Bolingbroke, yaitu keseluruhan dari ketentuan hukum dasar baik tertulis, tidak tertulis, atau campuran. Sedangkan dalam arti sempit, menurut Lord Bryce, dia melihat konstitusi ini secara sempit sebagai dokumen resmi. Ya, satu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Apakah semua negara ini perlu memiliki konstitusi atau ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jawabannya tidak semua negara ya memiliki konstitusi. Contohnya di Inggris, itu mereka tidak memiliki konstitusi tertulis seperti kita, Undang-Undang Dasar ya. Konstitusi Inggris ini lebih banyak diambil dari kebiasaan dan putusan pengadilan. Itu untuk pengertian konstitusi dalam arti luas dan sempit. Selanjutnya, substansi konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini memuat hal-hal penting, pertama fungsi dan kekuasaan lembaga negara seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, hak asasi manusia, seperti hak untuk memperoleh pendidikan atau hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, begitu. Kita juga kewajiban warga negara ini ya. Contoh kewajiban warga negara itu seperti kita wajib membayar pajak atau menghormati hak orang lain, hak orang dalam beragama, ya kan? Hak untuk bekerja dan lain-lain. Ada juga pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4. Nih, yang pertama itu adalah negara melindungi seluruh bangsa Indonesia. Contohnya, misal saat pandemi COVID-19, kan pemerintah memberikan bantuan sosial. Kemudian yang kedua, negara hendaknya itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti program KIP kuliah untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.
Yang ketiga, negara Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi, negara Indonesia ini menjunjung yang namanya permusyawaratan. Tercermin dalam sidang-sidang DPR yang membahas undang-undang, gitu kan, contohnya. Dan keempat, negara berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini misalnya dalam toleransi antar umat beragama ya, dan juga pelindungan HAM. Berikutnya, apa saja materi atau isi pokok konstitusi? Nah, konstitusi ini dia menjamin yang pertama itu terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Contohnya hak untuk berpendapat, begitu ya. Selanjutnya, menjamin juga pembatasan kekuasaan pemerintah, ya, agar tidak ada tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap warganya. Contohnya, adanya masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Itu contohnya ya. Dan terakhir itu adalah adanya pembagian atau pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga fundamental. Ada pembagian kekuasaan gitu ya. Kan terbagi ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif gitu kan. Selanjutnya adalah periodisasi sejarah konstitusi di Indonesia. Ada perubahan-perubahan terhadap konstitusi di Indonesia. Seiring zaman, yaitu kan pertama Undang-Undang 1945 yang awal sekali dalam periode tahun 1945 sampai 1949 ya. Ini tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember. Lalu berubah lagi menjadi namanya Konstitusi RIS. Tahun 1949 sampai 1950. Saat ini Indonesia ini berbentuk federasi ya, berfederasi. Kemudian berubah pada tahun 1950 sampai 1959 itu menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Yang mana sebelumnya ini negara Indonesia tuh bentuk federasi, 1950 ini kembali ke bentuk awal kesatuan, jadi bentuk kesatuan. Lalu mengalami perubahan lagi, kembali namanya ke Undang-Undang Dasar 1945 ya, seperti nama awal pada tahun 1959 sampai 1969. Kita kenal ada namanya Dekret Presiden. Oke, setelah itu baru, nah ini yang terakhir nih, perubahan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 amandemen dari 1999 sampai sekarang itu masih ada ya, masih berlaku maksudnya. Dilakukan ini tujuannya untuk menyesuaikan zaman dan memperkuat demokrasi. Kalau ini periode 1999 sampai 2002 ini maksudnya adalah pada rentang tahun ini terjadi 4 kali amandemen ya. Namanya tetap UUD 1945 amandemen, cuma ada 4 kali periode, maksudnya ya perubahan gitu ya, ada rapat-rapat. Ada yang perubahan-perubahan tentunya dalam aturan-aturan ketatanegaraan. Oke. Nah, selanjutnya ini kan konstitusi negara Indonesia yang ini ya. Kalau dalam arti sempit kan itu UUD 1945 ya, Konstitusi Negara Indonesia.
Apa poin-poin penting perubahannya dari sebelum di amandemen dan setelah amandemen? Pertama, MPR merupakan lembaga tinggi negara, itu sebelum di amandemen, tapi setelah di amandemen, MPR ini menjadi bagian dari lembaga legislatif gitu. Selanjutnya, sebelum di amandemen, DPR ini merupakan lembaga legislatif, tapi setelah di amandemen, bukan hanya DPR saja, tapi juga masuk DPD dan MPR sebagai bagian dari lembaga legislatif. Sebelum di amandemen, yang ketiga, ada DPA. Nah, sebagai lembaga pertimbangan presiden, namun setelah di amandemen, DPA ini dihapuskan. Begitu. Selanjutnya, sebelum di amandemen, presiden sebagai lembaga eksekutif, hanya presiden saja, tapi setelah di amandemen, Wapres juga menjadi bagian dari lembaga eksekutif, ada presiden dan Wapres. Selanjutnya, sebelum di amandemen, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, setelah di amandemen, tidak hanya MA, tetapi MK dan KY juga merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Berikutnya adalah tentang sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sistem politik ini adalah bagaimana proses kekuasaan dijalankan dan keputusan tersebut dibuat. Gitu. Ada nih menurut Rusadi. Rusadi menyatakan sistem politik ini adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Jadi, sistem politik ini mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi kebijakan negara ya. Adapun menurut Sri Sumantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur dan infrastruktur politik. Lembaga suprastruktur ini adalah lembaga-lembaga resmi, ya, lembaga negara resmi. Contohnya itu ada DPR, ya, Presiden, Mahkamah Agung, yang mana tergabung di dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur ini merupakan unsur politik non-pemerintah. Contohnya ada partai politik, kemudian kelompok kepentingan gitu, kelompok penekan seperti media massa gitu ya, aktivis. Ini masuknya ke lembaga infrastruktur. Sifatnya bukan ini ya, pemerintahan non-pemerintah. Lalu bagaimanakah sistem politik di Indonesia? Karakteristiknya seperti apa sih gitu? Yang pertama, ide kedaulatan di tangan rakyat, ya. Itu tercantum di pasal 1 ayat 2. Kemudian negara berdasar atas hukum, pasal 1 ayat 3. Berbentuk republik, pasal 1 ayat 1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi, pasal 4 ayat 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab, ya, atau ini sistem presidensial ya. Sistem perwakilan, ya, sistem presidensial gitu. Kemudian selanjutnya ini ada persamaan ternyata sistem presidensial di Indonesia dan di Amerika Serikat. Ini masuk ke ini tertuju ke UUD 1945 yang sudah diamandemen ya, berarti yang terakhir. Pertama tentunya Indonesia dan Amerika Serikat tuh sama-sama menganut sistem presidensial. Ya, contohnya ya seperti presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, gitu kan. Kemudian adanya pemilihan langsung presiden yang dipilih oleh rakyat, begitu. Adanya juga mekanisme check and balance, adanya pengakuan terhadap hak dasar warga negara, sistem pemilu yang reguler diadakan setiap periode. Kalau Indonesia kan 5 tahun, Amerika Serikat itu 4 tahun. Judicial review dan impeachment. Lalu, selain tadi sistem konstitusi, nah ini ada juga lagi sistem politik di Indonesia itu mengalami 3 periode.
Ada 3 periode besar sistem politik Indonesia. Pertama, kita kenal Orde Lama, kurun waktu 1945 sampai 1967. Pada masa Orde Lama ini, pemerintahan itu cenderung otoriter. Gitu. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Ya, di sini contohnya itu demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada Orde Baru. Pada masa ini stabil secara ekonomi, tetapi kebebasan politik itu ditekan. Contoh peristiwanya, Golkar itu mendominasi pemilu pada masa tersebut. Baru terakhir dari 1999 sampai sekarang kita sebut juga periode reformasi. Nah, setelah ini, pada sekarang demokrasi dibuka lebar, media bebas ya, pemilu langsung. Contohnya banyaknya partai politik dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Ini memang lebih bebas lah setelah ini sudah. Rakyat itu mendapatkan hak-hak untuk bersuara yang lebih leluasa lagi. Bentuk negara kita kesatuan, bentuk pemerintahan kita republik, sistem pemerintahan kita presidensial, dan sistem politik kita demokrasi atau kedaulatan rakyat. Adapun ini struktur ketatanegaraan Indonesia setelah diamandemen. Pertama, ini ada legislatif ya. Legislatif itu ada DPR dan DPD. Kalau digabungkan, bergabung menjadi MPR. Eksekutif ada presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Yudikatif ini kekuasaan kehakiman ya, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Adapun eksaminatif ini BPK. Semua lembaga ini saling mengawasi agar tidak ada kekuasaan yang lebih dominan. Oke, jadi begitu ya, konstitusi ini bukan hanya dokumen hukum, melainkan juga panduan hidup berbangsa, menjamin hak-hak kita, dan menjaga agar negara berjalan adil dan demokratis. Ya, sebagai warga negara yang baik, mari kita pahami konstitusi dan ikut serta menjaga nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena demokrasi yang sehat dimulai dari warga yang sadar akan hak dan kewajibannya. Oke, terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan atau belum jelas, boleh ditanyakan di grup WA ataupun di kolom komentar video ini. Silakan. Cukup sekian ya. Terima kasih telah menyimak video penjelasan ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.